Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini saya bisa melaksanakan motivasi online, tentunya dengan sebuah lembaga yaitu KMI Training Center, di mana saya sendiri sebagai CEO atau direktur di KMI Training Center. Lembaga ini memang bergerak dalam bidang motivasi dan juga seminar-seminar pelatihan-pelatihan, bahkan sampai dengan kursus-kursus. Salah satu yang mungkin sudah menjadi andalan kita yaitu kursus bahasa Arab dengan metode Al-Yusr ya. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk sama-sama menggali informasi bagaimana caranya agar kita bisa memulai untuk membuat sebuah target gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya nama saya adalah Abdullah Yusuf Idofi. Bagi yang belum mengenal, bagi yang sudah mengenal, alhamdulillah, boleh panggil saya Abdullah Yusuf atau Idofi. Baik teman-teman, motivasi online ini mungkin akan sedikit singkat, tapi semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang saat ini memiliki keinginan-keinginan yang begitu banyak ya. Setiap orang pasti memiliki keinginan, namun masalahnya apakah keinginan yang kita inginkan tersebut bisa kita capai, bisa kita dapatkan, dan juga bisa kita wujudkan atau tidak gitu. Nah, ini permasalahannya ada di dalam diri kita. Apakah kita mampu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan bagaimana caranya mewujudkan impian-impian, keinginan-keinginan kita, atau kita justru hanya orang yang hanya orang yang menentukan keinginan, merencanakan keinginan tanpa memberikan sebuah tindakan atau action yang pasti. Baik, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana langkah pertama memulai sebuah target, membuat sebuah target. Tentunya setiap orang perlu yang namanya memiliki target dalam hidup, teman-teman. Kenapa? Target itu ibarat alasan kita beraktivitas setiap hari ya. Jadi kalau orang yang nggak punya target, biasanya dia ada bahasa mager, malas gerak, nggak mau beraktivitas. Oleh karena itu, itulah pentingnya sebuah target. Nah, saat ini kita akan bahas target itu apa, bagaimana cara memulai untuk membuat sebuah target, dan kemudian bagaimana caranya agar target-target yang kita sudah tulis, kita sudah rencanakan bisa tercapai. Baik, yang pertama adalah definisi target, teman-teman ya. Target itu adalah sasaran yang ditetapkan untuk dicapai. Jadi kita punya sasaran ya yang sudah kita tetapkan. Contohnya seperti kita memanah, teman-teman. Busur panahnya itu kita arahkan kepada titik yang ingin kita capai. Nah, titik tersebut itu adalah target. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama dari saya untuk teman-teman rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini, apakah teman-teman memiliki titik pencapaian yang disebut target dalam hidup teman-teman? Bisa jadi, barangkali kenapa kita malas untuk beraktivitas, kenapa kita malas untuk melakukan sebuah kegiatan, atau lebih kita kenal mager, itu bisa jadi karena target kita belum jelas, teman-teman ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bahas bagaimana langkah pertama untuk memulai sebuah target. Dan perlu Anda ketahui, teman-teman, meskipun tadi target itu dikatakan sebuah sasaran yang harus dicapai, yang ditetapkan untuk dicapai, tapi yang harus teman-teman tahu bahwa target itu tidak selamanya target yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita tulis harus selalu tercapai. Nah, ini tandanya apa, teman-teman? Target itu harus diperjuangkan, meskipun nanti hasilnya seperti apa, kita harus bisa menerima, karena itu adalah hasil dari ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha kita sendiri gitu ya. Oke, baik teman-teman. Lalu pertanyaannya pasti teman-teman bertanya-tanya, apakah target yang di sini yang dimaksud adalah sukses? Jadi banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ketika ditanya, misalnya saya bertanya kepada rekan saya, antum, kamu punya target apa? Biasanya kita dengan mudah menjawab, ya target saya mah pengen menjadi orang yang sukses aja.
Target saya, impian saya pengen ngebahagiain orang tua. Target saya pengen ini, pengen itu. Nah, itu bukan target, teman-teman. Kalau sukses itu bukan target. Kenapa saya katakan bukan target? Jadi seperti ini, ya. Kalau teman-teman berpikir bahwa sukses itu adalah target, itu salah, teman-teman. Karena sukses itu ada di peringkat yang paling atas. Artinya apa? Apapun yang sudah kita laksanakan secara lancar, apapun kegiatan yang sudah kita lakukan secara maksimal dan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu bisa disebut kita sudah sukses, teman-teman. Nah, otomatis sukses ini bukan target. Nah, ketika kita memiliki target dan target ini tercapai, maka kita dikatakan orang yang sukses. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman ketahui bahwa ternyata target itu ada di bawah sukses. Jadi kalau Anda pengen disebut orang-orang yang sukses, maka milikilah target untuk dicapai. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi nggak cuman hanya berkata pengen jadi orang sukses, tapi nggak punya planning. Nggak cuman berkata pengen jadi orang yang bahagia, tapi hanya sebatas kata-kata, tidak dengan action, gitu. Nah, target di sini menuntut Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih banyak bertindak daripada banyak berbicara, gitu, teman-teman. Nah, setelah kita ketahui bahwa ketika kita sudah memiliki target, ya, nih, teman-teman, bagaimana caranya agar target ini bisa tercapai? Ya, di sini kita akan mengenal yang namanya usaha. Usaha satu. Kenapa saya usahakan satu? Saya beri nama usaha satu karena memang usaha itu tidak hanya sekali, teman-teman. Ya, jadi ada kemungkinan usaha itu bisa sukses dengan sekali usaha, atau butuh 2 kali, atau butuh 3 kali, atau bahkan mungkin berkali-kali. Oleh karena itu, teman-teman, perhatikan bahwa saya menamakan di sini adalah usaha pertama. Nah, setelah usaha pertama kita lakukan, ternyata hasilnya belum maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira, Pak Randi, apa yang harus kita lakukan? Kalau usaha pertama tidak terlaksana, coba lagi, betul. Kita lakukan usaha kedua. Tapi awas, di sini ada yang namanya, di sini ada yang namanya evaluasi. Jadi teman-teman, ketika usaha pertama sudah dilakukan untuk mencapai sebuah target Anda, maka ketika usaha pertama tersebut gagal, Anda harus mencoba bagaimana caranya melakukan usaha kedua, tapi sambil evaluasi. Jangan sampai kesalahan di usaha yang pertama, ya, atau tindakan yang pertama, kesalahan di tindakan yang pertama itu terulang kembali di usaha yang kedua, gitu. Nanti lanjut lagi usaha yang ketiga. Nah, ternyata teman-teman, kalau saya gambar seperti ini, di tengah-tengah kira-kira apa? Pak Andi, di tengah-tengah kira-kira apa? Tujuan itu targetnya hasil. Kurang tepat. Ternyata teman-teman, ketika kita sudah melakukan berbagai banyak usaha, 1, 2, 3, ya, maka di tengah-tengah ini adalah doa. Jadi sama aja bohong ketika teman-teman memiliki target, banyak bertindak, banyak action, banyak usaha yang dilakukan, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Kalau tanpa doa, ini tidak akan pernah tercapai. Kalau tanpa ini. Jadi teman-teman, ternyata doa dan usaha itu, kenapa saya tempatkan doa ini di tengah? Ternyata doa dan usaha itu harus berdampingan. Doa dan usaha harus berdampingan. Jadi nggak boleh kita cuma bertindak tanpa kita mempasrahkan atau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar keinginan-keinginan kita terwujud, gitu ya teman-teman. Jadi ternyata ini kuncinya.
saya garis bawahi lagi, saya akan sampaikan kembali supaya teman-teman bisa menyimpulkan bahwa sukses itu bukan target, tapi sukses itu adalah ada di posisinya ada di atas target. Ketika target kita yang sudah kita tentukan itu tercapai, maka kita disebutlah orang-orang yang sukses. Tapi ketika kita tidak memiliki target, kira-kira apakah Anda semua yang menyaksikan video ini bisa menjadi orang-orang yang sukses? Jangan bermimpi teman-teman ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memiliki tujuan hiduplah orang-orang yang akan merasakan sukses. Jadi kalau Anda tidak pernah menentukan target mulai hari ini, saya jamin teman-teman, Anda tidak akan pernah merasakan yang namanya sukses. Dan kalau kita definisikan sukses, tempo lalu mungkin saya pernah bahas dalam seminar secara offline, bahwa sukses itu memanglah bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, berapa tinggi pangkat yang kita dapatkan. Tapi sukses di sini adalah ketika kita mencapai suatu hal dan hal tersebut bermanfaat untuk kita dan kita nyaman melakukan hal tersebut. Itulah sukses ya. Itu sekilas tentang sukses ya teman-teman. Baik. Nah sekarang teman-teman, berapa sih persentasenya antara usaha dengan doa? Ternyata doa dan usaha itu harus berdampingan ya. 50% doa, 50% usaha. Ketika Anda sudah melakukan usaha pertama, Anda berdoa, kemudian Anda melakukan lagi usaha kedua, berdoa lagi, usaha ketiga, berdoa lagi. Seperti itulah ketika Anda ingin mencapai sebuah target. Abdullah Yusuf Idovi mungkin dulu memiliki pengalaman. Saya dulu pernah ya menuliskan target saya dalam sebuah kerangka impian. Saya bikin kerangka impian dulu karena disuruh guru bimbingan konseling saya di SMA Negeri 1 Nagrak. Saya pernah digiring atau diberikan instruksi untuk membuat sebuah kerangka impian atau ya kerangka target lah, katakan kerangka target. Saya ingin menjadi seorang pembicara, saya bilang. Saya ingin menjadi seorang motivator, katakanlah ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah berikan saya kesempatan untuk mewujudkan itu. Bukan sombong dan bukan terlalu bangga terhadap diri sendiri, tapi saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa ketika Anda bersungguh-sungguh menjalankan suatu aktivitas, Anda juga berdoa kepada Allah, mempasrahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang Anda inginkan bisa terwujud. Asalkan perbandingannya doa 50% dan usaha 50%. Insya Allah target Anda akan terwujud. Baik, teman-teman. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana langkah-langkah pertama untuk memulai sebuah target. Pertama, teman-teman, dimulai dari memaksimalkan bakat Anda. Nah, di sini Anda harus mengetahui apa sih skill Anda. Kalau Anda skillnya di desain, kalau Anda skillnya berbicara, Anda skillnya mengajar, Anda memiliki skill olahraga, maka Anda harus maksimalkan itu. Nah, ini yang pertama kuncinya. Kenapa? Karena bakatlah yang bisa mendukung kita untuk kita jauh lebih ahli dalam suatu bidang dan kita bisa menentukan, oh ternyata jalur saya ini, berarti target saya ke depan adalah ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, mulailah mencari kemampuan ya, mulailah mencari kemampuan. Anda mampunya sampai di mana? Olahraga Anda menjadi pelari, contohnya olahraga ya, saya contohkan olahraga supaya lebih simpel. Pelari, Anda menjadi pelari, Anda ukur dulu kemampuan Anda. Mampu 100 meter kah, 200 meter kah, atau 1 kilo atau 2 kilo. Maka Anda baru bisa menentukan target. Oh, target ke depan saya ingin ikut Asian Games. Saya ingin ikut lomba lari berapa? 200 meter, karena kemampuan saya lebih dari itu. Nah, sehingga ketika Anda sudah tahu kemampuan Anda sejauh mana, Anda akan jauh lebih mudah untuk menentukan target Anda. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, dimulai dari memaksimalkan bakat Anda. Anda harus tahu dulu skill Anda apa, ya, bakat Anda apa. Yang kedua, mulai mengukur, mencari informasi seberapa mampunya kita, kemampuan kita, ya, sehingga kita bisa menentukan target dengan mudah.
Yang ketiga, mencari saran atau masukan dari orang terdekat. Nah, ini biasanya kita pribadi-pribadi yang jarang terbuka kepada orang lain. Ya, kita nggak mau dikritik, padahal kritikan itu bisa jadi masukan untuk kita, gitu. Jadi teman-teman, ternyata ketika kita ingin menentukan target, kita harus coba untuk membuka diri, nanya kepada kerabat-kerabat terdekat kita, kira-kira kalau kita jadi ini cocok nggak? Ya, nggak usah jauh-jauh lah, katakanlah kepada orang tua Anda semuanya. Anda tanya kepada ibu dan ayah, ibu, kira-kira kalau saya ambil jalur ini, saya cocok nggak? Nah, ketika nanti mereka bilang, oh gini, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, anggap itu adalah sebuah masukan. Bisa jadi, itu adalah penilaian orang terhadap diri kita dari apa yang dia lihat. Karena gini teman-teman, yang bisa nilai diri Anda, bisa jadi diri Anda pribadi, tapi ternyata teman-teman, faktor yang paling bisa membuat Anda jauh lebih baik adalah faktor penilaian dari luar, dari eksternal. Jadi kalau misalnya orang menilai Anda, ini mengenai target ya, bukan mengenai akhlak atau pribadi yang bersifat perilaku gitu ya. Nah, kalau Anda ada orang menilai bahwa Anda cocok nih di sini, bidang ini Anda cocok. Atau kita dulu pernah tahu ya, iklan Anda cocoknya di air ya, tidak cocok di darat gitu. Enggak, maksudnya itu guyon ya. Maksud saya adalah teman-teman, ketika ada masukan atau kritik seperti itu adalah bahan evaluasi terbaik untuk Anda. Insya Allah dengan saran-saran dari orang, masukan-masukan dari orang, kerabat-kerabat terdekat kita akan jauh lebih mudah untuk menyusun target kita, gitu teman-teman. Oh, perlu digarisbawahi, target itu tidak hanya satu, ya, tidak cuma satu teman-teman. Target boleh nggak lebih dari satu? Boleh, sangat-sangat boleh. Kenapa? Supaya ketika target yang pertama tidak tercapai, Anda masih memiliki target-target cadangan. Target kedua, target ketiga. Ini akan membantu Anda mengobati luka Anda ketika Anda kecewa karena suatu hasil. Ya, jadi buatlah sebuah target tidak cuma 1, 2, 3, bahkan boleh 10. Kang, boleh nggak ratusan? Boleh. Ya, tapi usahakan sekemampuan Anda, seperti itu. Jadi yang pertama tadi dimulai dari memaksimalkan bakat, yang kedua mulai mencari kemampuan, yang ketiga mencari saran atau masukan dari orang terdekat, ya, gitu. Yang keempat, teman-teman, ketika Anda ingin menyusun atau membuat target pertama Anda, maka Anda harus mempersiapkan mental Anda yang keempat, ya. Jadi mental Anda harus benar-benar siap untuk menjadi mental orang-orang yang bisa menerima kesuksesan atau hasil yang sesuai diinginkan, dan juga memiliki mental orang yang siap untuk kecewa, ya, siap untuk kecewa ya, bukan mau untuk kecewa, atau katakanlah siap gagal, bukan mau gagal. Karena kalau orang yang siap kecewa atau siap gagal, ketika dia mendapatkan kegagalan tersebut, dia akan berusaha untuk memperbaiki apa nih yang salah, masalahnya apa, sehingga masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang sukses gitu, orang yang bisa mencapai targetnya. Tapi kalau orang yang mau gagal kan dia ngelakuin sesuatu juga, ya akan istilahnya tidak akan maksimal gitu, akan dimain-main, akan dibuat main-main. Jadi antara siap dan mau itu beda. Jadi persiapkan mental Anda, siap gagal, siap kecewa, karena bisa saja hasil yang kita dapatkan bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman kalau pengen bikin target, ingat tuh, siapin mental. Kalau kata orang tua saya, jangan punya mental tempe, ya. Kenapa jangan punya mental tempe? Karena letoy, gitu ya. Gampang potong, gampang patah, gampang putus asa, ya, patah semangat, down. Itu nggak boleh. Yang harus kita miliki adalah orang yang siap menerima apapun hasilnya, mau itu berhasil ataupun mau itu gagal, ya. Siap gagal, bukan mau gagal. Oke? Persiapkan mental Anda. Yang kelima, nah setelah Anda melakukan hal yang 4 tadi, memaksimalkan bakat, mulai mencari kemampuan, kemudian mencari saran atau masukan dari orang terdekat, kemudian mempersiapkan mental, barulah Anda mulai menulis keinginan. Awas, bukan menulis target, belum menulis target. Tapi step yang kelima adalah
mulai menulis keinginan. Wah, kalau saya jadi ini, saya pengen beli ini. Kalau saya jadi ini, saya pengen buat ini. Saya pengen ini, pengen itu. Kenapa kita harus menulis keinginan? Itu untuk menjadi motivasi kita, teman-teman. Ya, misalnya saya kalau udah misalnya ngisi acara di mana-mana, ya, alhamdulillah nanti dapat rezeki dari Allah, terkumpul, saya ingin naik haji. Jadi harus punya keinginan. Saya ingin beli mobil Alphard. Saya ingin memiliki motor ini, itu harus, nggak apa-apa, ya. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh berarti niatnya kan untuk mendapatkan, enggak, itu bukan niat, tapi itu keinginan yang kita jadikan motivasi supaya kita jauh lebih semangat untuk mengejar target-target kita, gitu. Mulai menulis keinginan, diri saja 1 sampai 100 keinginan Anda boleh, ya, gitu. Karena itu akan membuat Anda jauh lebih semangat mencapai target-target Anda. Nah, yang terakhir, yang keenam, barulah Anda buat target, ya. Nih, saya akan ajak teman-teman untuk sama-sama, saya akan share kepada kalian. Dulu saya pernah membuat ini, ya. Ya, sedikit banyaknya ada yang tercapai dan juga ada yang belum tercapai, bukan tidak tercapai. Karena selama masih hidup, kita masih memiliki kemungkinan untuk mencapai target-target kita. Contoh, dulu saya berpikir bahwa usia saya 25 tahun, saya sudah lulus kuliah. Saya sudah bekerja. Tapi saya di sini belum bermimpi untuk menjadi seorang motivator. Anggaplah saya sudah berusaha di sini, berusaha menjadi motivator, ya, karena saya memang dari SMA sudah terjun di dunia berbicara, gitu, teman-teman. Saya dulu punya target ini. Nah, inilah yang dimasuk kerangka. Selanjutnya, misalnya di umur 30 tahun saya udah menjadi pembicara handal, ahli lah, ya, terkenal. Saya punya mimpi seperti itu. Ternyata dalam proses ini, di umur 25 tahun, saya juga sudah mulai mengisi acara. Berarti udah mulai ada yang terwujud. Nah, untuk menjadi terkenal, ini saya memiliki target 30 tahun. Nah, berarti masih ada fase 5 tahun untuk berjuang, berusaha untuk mencapai target saya. Masih ada waktu 5 tahun. Nanti saya berharap 35 tahun ini saya punya hasil, yaitu punya rumah sendiri ngebangun. Saya juga hidup bahagia dengan istri dan anak saya. Saya udah menikah di sini, ya, gitu. Nah, ini yang disebut namanya apa ya? Frame target. Ya, frame target. Jadi Anda bukan frame target, tapi bingkai target atau kerangka target boleh, atau sebutannya boleh, gimana Anda. Yang jelas Anda harus punya tujuan. Beri tanda panah. 25 tahun saya ingin jadi ini, 30 tahun saya ingin jadi ini, 35 tahun saya ingin seperti ini, 40 tahun saya pengen ini, 45 tahun saya pengen hidup enak beserta keluarga saya, tidak harus bekerja, anak-anak saya yang sukses begini-begini. Nah, ini yang disebut target, teman-teman, ya. Nah, ini nyampur, ya. Ini masih nyampur antara target dengan keinginan, masih nyampur. Di sini mungkin bisa katakanlah targetnya adalah lulus kuliah. Ternyata lulus, alhamdulillah. Di sini menjadi pembicara ahli terkenal. Keinginannya misalnya pengen road internasional. Nah, ini keinginannya nasional, gitu. Nah, jadi teman-teman, maksud saya adalah cobalah buat yang seperti ini yang sudah saya gambarkan. Kemudian Anda tempel di dinding. Yang pertama kali ketika Anda buka mata, bangun tidur, supaya ketika Anda bangun tidur, Anda melihat, oh, ini impian-impian saya, target-target saya yang harus saya capai mulai dari detik ini. Karena apa? Langkah pertama Anda dari mulai Anda berdiri atau menuju ke tempat aktivitas Anda itu bisa menentukan akan menjadi apa Anda.
akan mendapatkan apa Anda. Apakah Anda akan menjadi orang yang sukses atau Anda akan menjadi orang yang gagal. Gitu teman-teman. Jadi mulai hari ini jangan berpikir bahwa memang betul hidup di dunia ini sementara, tapi berusahalah untuk seolah-olah hidup di sini itu selamanya. Tapi ingat, jangan melupakan juga kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan juga jangan berpikir bahwa hidup di dunia ini abadi, tapi berpikirlah untuk menjadi orang yang selalu lebih bermanfaat untuk orang lain, seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selamanya. Menjadi orang yang terus berusaha untuk meningkatkan ilmu, seolah-olah kita akan menjadi guru selamanya, seolah-olah kita akan menjadi orang yang hidup akan terus memberikan sharing hal-hal yang positif untuk orang lain. Nah, berusahalah untuk membuat target karena agar Anda memiliki alasan untuk apa Anda hidup di hari esok, gitu loh teman-teman ya. Meskipun kita semua tahu bahwa kewajiban kita yang paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan hal dunia. Ya, jadi dunia dan akhirat, ibadah dengan juga bekerja itu pun sama, harus seimbang. Sebagaimana tadi doa dan usaha harus tetap 50-50, seimbang ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah tidak sulit untuk membuat sebuah target atau membuat target pertama. Yang sulit adalah untuk memunculkan kemauan dalam diri kita, ya. Itu kenapa kita nggak punya kemauan, karena bisa jadi kita ngerasa bahwa buat apa kita sekarang udah punya segalanya ini itu. Halo teman-teman, apa yang kita dapatkan hari ini belum tentu abadi bisa kita dapatkan selamanya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang saat ini sudah terlahir dari keluarga yang kaya, itu semua bisa mudah saja hilang. Tapi ketika Anda sudah siap dengan target-target Anda, ketika semua itu hilang, asalkan target Anda tidak hilang, Anda masih memiliki alasan untuk hidup, gitu teman-teman ya. Nah, tadi saya akan ulangi langkah pertama untuk membuat sebuah target. Yang pertama, dimulai dari memaksimalkan bakat Anda. Yang kedua, mulai mencari kemampuan, ya, semampu apa Anda melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, mencari saran atau masukan dari kerabat-kerabat Anda yang paling dekat, terutama orang tua Anda, ayah dan ibu Anda. Kemudian yang keempat, mempersiapkan mental, siap gagal, siap kecewa, tapi juga siap sukses, gitu ya. Kemudian yang kelima, memulai menulis keinginan untuk menjadi motivasi buat kita semua, teman-teman, agar kita jauh lebih semangat ketika kita usaha 1, usaha 2, usaha 3, 4, bahkan sampai usaha yang kesekian kalinya kita tidak pernah menyerah, karena kita memiliki keinginan yang ingin kita miliki, ingin kita capai gitu. Nah, baru yang terakhir adalah buatlah target. Nah, targetnya apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah, jadi teman-teman, nggak sulit sebenarnya untuk memulai target. Yang sulit adalah memulai memunculkan kemauan dalam diri Anda, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk yang di YouTube, nanti tanya di komentar YouTube. Dan juga untuk yang di Instagram, boleh DM ke Instagram KMI_Training Center. Tapi harus follow dulu, ya. Itu aja, terima kasih teman-teman. Semoga KMI Training Center terus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan juga semoga saya dan juga rekan-rekan nanti di KMI Training Center bisa terus membagi hal-hal positif, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih bermanfaat untuk orang lain, dan juga menjadi orang-orang yang sukses, bisa mencapai targetnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi